يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Masalah bermadhab. Apakah kita wajib bermadhab ataukah tidak? Maka jawaban yang paling sesuai dengan dalil dalam masalah ini adalah jawaban yang mengatakan tidak wajib bagi kita untuk membatasi diri dengan madhab tertentu. Tidak wajib bagi kita untuk membatasi diri dengan madhab tertentu. Apa alasan pendapat ini? Yang pertama, tidak adanya dalil yang sahih yang menjelaskan wajibnya kita membatasi diri dengan madhab tertentu. Yang saya maksud membatasi diri dengan madhab tertentu adalah keadaan seseorang melakukan atau membatasi dirinya dengan madhab tertentu, misalnya madhab Hanafi, dan dia mengharamkan dirinya untuk keluar dari madhab Hanafi. Kalau ada suatu pendapat yang menyelisih madhab Hanafi, walaupun sesuai dengan dalil, walaupun dalilnya lebih kuat, maka dia tetap akan mengikuti madhab Hanafi. Dia mengharamkan dirinya untuk mengikuti pendapat apapun yang menyelisih madhab Hanafi. Ini yang saya maksud membatasi diri dengan madhab tertentu, contohnya madhab Hanafi. Ya, seperti ini adalah hal yang diperangi oleh semua imam madhab, sebagaimana saya sebutkan tadi perkataan-perkataan mereka. Jangan sampai kalian bertaklid buta kepadaku, ya, kepada para imam tersebut. Sehingga karena tidak adanya dalil yang sahih yang menjelaskan tentang wajibnya kita membatasi diri dengan mazhab tertentu, maka pendapat yang mengatakan wajib bagi seseorang untuk bermazhab dengan mazhab tertentu, ini adalah pendapat yang lemah. Tidak ada dalil yang menjelaskan hal tersebut. Alasan yang kedua, karena para imam melarang untuk bertaklid buta kepada mereka. Sebagaimana saya sebutkan tadi perkataan-perkataan mereka. Silahkan dirujuk ke kitab-kitab biografi mereka. Akan kita dapatkan perkataan-perkataan mereka yang melarang kaum muslimin untuk bertaklid buta kepada mereka. Dan ini dalil yang sangat kuat yang menjelaskan tentang tidak wajibnya kita membatasi diri dengan mazhab tertentu. Dalil yang ketiga, kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa datangnya mazhab tersebut adalah belakangan. Datangnya mazhab tersebut adalah belakangan. Imam mazhab itu mereka hidup di zaman tabi'ut tabi'in. Di zaman tabi'in tentunya belum ada mazhab Hanafi, belum ada mazhab Maliki, belum ada mazhab Syafi'i maupun mazhab Hambali. Kalau kita katakan bahwa bermazhab itu wajib, membatasi diri dengan mazhab itu wajib, maka kita akan mengatakan bahwa semua orang yang hidup di zaman tabi'in dan zaman sahabat, mereka telah berdosa.
karena mereka meninggalkan salah satu dari kewajiban dalam agama, yaitu mengikuti mazhab tertentu. Tentunya perkataan ini adalah perkataan yang tidak benar dan sangat jauh dari kebenaran. Cobalah kita tanya, apakah di zaman sahabat seseorang meninggalkan kewajiban di dalam agama? Di zaman tabi'in, semua orang meninggalkan salah satu kewajiban dari agama. Kemudian di zaman tabi'ut tabi'in, ada sebagian orang yang melakukan kewajiban agama tersebut. Tentunya kenyataan ini jelas ya tidak benar. Kita katakan semua sahabat Nabi meninggalkan kewajiban ini, semua tabi'in meninggalkan kewajiban ini. Kemudian kita katakan sebagian tabi'ut tabi'in melakukan kewajiban ini. Tentunya ini tidak pas ya dengan kenyataan bahwa generasi yang paling baik adalah generasi sahabat. Kemudian setelah itu generasi tabi'in. Tidak mungkin kita katakan sahabat semuanya meninggalkan kewajiban ini, tabi'in semuanya meninggalkan kewajiban ini, kemudian ada sebagian dari tabi'ut tabi'in yang melakukan kewajiban ini. Ini tidak selaras dengan kenyataan bahwa para sahabat dan para tabi'in adalah generasi terbaik umat ini. Mereka lebih mulia daripada generasi setelahnya. Tapi apabila ada pertanyaan, apakah bermadhab pasti tercela? Maka jawabannya adalah tidak. Tidak setiap orang yang bermadhab itu tercela. Tidak setiap orang yang bermadhab itu tercela. Karena bermadhab itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang bermadhab hanya sebagai penyandaran diri saja kepada madhab tertentu, karena usul dia atau inti-inti dia dalam berdalil itu mengikuti madhab tertentu. Akhirnya dia mengatakan saya bermadhab Syafi'i, tapi dia tidak membatasi diri dengan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Apabila dia mendapatkan ada pendapat lain yang lebih kuat dan lebih sesuai dengan dalil, maka dia akan memilih pendapat itu. Ada orang yang bermadhab yang seperti ini, dan ini keadaan mayoritas ulama-ulama di zaman dahulu yang menisbatkan dirinya kepada madhab tertentu. Mereka menisbatkan diri kepada madhab-madhab tertentu, tapi mereka tidak fanatik buta terhadap madhab tersebut. Mereka tidak membatasi diri mereka terhadap madhab tersebut. Silahkan dibuktikan. Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Muzani yang merupakan murid senior dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Silahkan kita buka kitab Mukhtasar Al-Muzani yang beliau katakan ini adalah ringkasan dari ilmu Imam Syafi'i. Di dalam kitab tersebut Imam Muzani sering menyelisih Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tapi beliau menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i, tapi tidak fanatik buta terhadap Imam Syafi'i. Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala imam yang menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i, tapi banyak perkataan-perkataan beliau yang tidak sesuai dengan perkataan Imam Syafi'i. Banyak perkataan beliau yang menyelisih pendapat Imam Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala juga demikian. Beliau menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i, tapi ada beberapa perkataan beliau
yang menyelisih perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Al-Mawardi juga demikian. Imam Al-Ghazali juga demikian. Imam-imam yang lainnya juga demikian. Dan ini saya katakan tadi, mayoritas keadaan para ulama yang menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i di zaman dahulu demikian. Bahkan saya bisa katakan ulama-ulama besar dalam madhab Syafi'i semuanya ya keadaannya demikian. Tidak ada satupun dari mereka yang fanatik buta kepada madhab Syafi'i. Ya, mereka menisbatkan diri kepada madhab Syafi'i, tapi mereka tidak membatasi diri dengan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah, tapi mereka mengikuti dalil-dalil yang lebih kuat menurut pendapat mereka. Saya katakan bahwa bermadhab tidak semuanya tercela. Bermadhab yang tercela adalah bermadhab yang disertai dengan fanatik buta. Saya ulangi, bermadhab yang tercela adalah bermadhab yang disertai dengan fanatik buta. Bermadhab yang hakikatnya adalah membatasi diri dengan madhab tersebut dan mengharamkan diri untuk keluar dari madhab itu walaupun ada dalil yang lebih kuat yang menjelaskannya dalam pandangan dia. Seperti inilah bermadhab yang tercela. Kalau bisa disimpulkan, yang tercela itu bukan bermadhabnya, tapi yang tercela adalah fanatiknya. Yang tercela itu bukan bermadhabnya, tapi yang tercela adalah fanatiknya. Selama kita tidak fanatik dan kita tidak membatasi diri dengan madhab tertentu, tapi tujuan kita adalah mengikuti dalil-dalil yang menurut kita lebih kuat, maka bermadhab itu tidak tercela. Wallahu ta'ala a'lam.